Hai, selamat datang di program Bermain Indonesia. Ini adalah lanjutan dari seri pengenalan Ilkom dan pemrograman PHP. Di video kali ini akan dijelaskan tentang variabel dalam PHP. Variabel ini punya tipe atau tipe data, nama dan nilai. Misalkan di sini ada $A sama dengan 3. Ini adalah namanya adalah A, isinya adalah 3. Tipe datanya ini ada di PHP akan otomatis bertipe data integer. Lalu ada $nilai, nama variabel ini adalah nilai dan isinya adalah 8,5. Ini juga akan otomatis misalkan jadi float. Ini juga name sama, isinya adalah string Fajar. Variabel ini sangat penting dalam pemrograman termasuk di PHP karena berguna untuk menampung nilai yang nantinya akan diproses, ditampilkan atau disimpan. Lalu bagaimana inisiasi nilai variabel ini? Cara menginisiasinya adalah sederhana saja, langsung diawali dengan tanda dolar ini. Biasanya ada di tombol 4 ini. $X sama dengan 1. Dan ini tipe datanya akan otomatis terset di PHP. Tidak seperti bahasa pemrograman yang lain yang harus dijelaskan, harus dituliskan dengan jelas tipe datanya. Di PHP ini akan otomatis di-assign tipe data yang sesuai. Bisa juga seperti ini, $X sama dengan 1 tambah 2. Nanti $X ini isinya adalah 3. Dan di sini saya mengutip salah satu meme dalam pemrograman itu yang seperti ini tuh biasa. Ini adalah salah satu cara untuk mengupdate variabel. Misalkan X ini awalnya misalkan nilainya 3 gitu. Lalu si X ini akan di reassign dengan nilai yang baru. Lalu X ini apa? X ini adalah nilai X yang lama ditambah dengan 1 artinya. Jadi kalau misalkan nilai X yang lama adalah 3, berarti 3 tambah 1. Nilai X yang baru adalah 4. Saya akan jelaskan sedikit mengenai inisiasi variabel ini. Saya akan buat folder namanya variabel. Saya akan buka di VS Code. Misalkan seperti ini. Saya buat folder file namanya latihan.php. Misalkan di sini ini di file PHP penting ya. Penting ditulis karena jika tidak menggunakan ini maka kode PHP kita tidak akan jalan. Misalkan saya inisiasi variabel namanya X sama dengan 1, nilainya 1. Lalu saya panggil echo $X. Lalu saya buka terminal di Laragon. Saya masuk ke PHP dan variabel. Lalu saya jalankan file PHP saya. Nah, maka akan muncul 1. Dan misalkan saya juga bisa membuat variabel, misalkan namanya B, lalu saya assign 1 tambah 2, lalu saya tampilkan, saya jalankan lagi filenya, maka akan dapat 3. Lalu yang reassign tadi, misalkan seperti ini, $B sama dengan $B tambah 1. Maksudnya adalah nilai B yang baru adalah nilai B yang lama ditambah 1. Maka ini harusnya muncul 4. Seperti ini. Variabel itu kalau diumpamakan seperti satu wadah berisi kertas yang memuat data. Misalkan satu box ini ada namanya, dikasih nama misalkan name. Lalu isi box ini bisa dibaca, diisi, diubah dan dihapus. Ketika nilai tersebut ingin diubah, maka
kertas dalam box itu kita ubah, kita update namanya, lalu kita simpan lagi ke dalam box. Dan variabel ini bisa berisi nilai yang kosong. Perumpamaannya adalah kalau misalkan box name ini berisi kertas kosong, tidak ada apa-apa. Lalu sebenarnya kan program ini berjalan di memori ya. Variabel ini bukan sesuatu yang bisa kita gunakan untuk menyimpan data secara permanen atau persisten. Ketika variabel diubah, perubahan tersebut berada di memori. Ketika program selesai berjalan, variabel tersebut akan hilang karena program yang kita jalankan, variabel yang kita buat disimpan di memori. Karena memori ini biasanya RAM. Karena RAM itu tidak menyimpan data secara permanen. Kalau kita ingin menyimpan data secara permanen, biasanya kita membutuhkan storage device semacam hard disk atau SSD dan yang lain-lain. Nah, maka data tersebut disimpan di tempat penyimpanan data atau file storage. Selain di komputer server kita sendiri juga, kadang-kadang kita menyimpan data di provider penyimpanan data. Seperti misalkan ada namanya ImageKit atau AWS S3, Google Cloud juga punya, dan lain-lain. Dan sampai di sini video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.